Oke baik, kami lanjutkan tadi pertanyaan saya kepada Dr. Syahri. Jadi apa yang terjadi dengan sejumlah anak yang mudah meninggal dunia akibat gagal ginjal akut tanpa mengkonsumsi obat sirup yang dimaksud, Dr. Syahril? Baik, tadi kan sudah saya sebutkan ya, penyebab gagal ginjal ini bisa 5 atau 6 ya. Bisa karena infeksi, dehidrasi, perdarahan, penyakit lain, kemudian bawaan, dan terakhir adalah intoksikasi ya. Nah, kami ingin sampaikan ke Bang Andre dan Bapak Ibu sekalian, jadi sejak awal kasus naik, kita melakukan investigasi surveillance, melakukan kajian klinis, kemudian laboratorium dengan cepat. Tapi itu tidak bisa dengan waktu yang singkat, butuh waktu. Kita melakukan pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan urin, kemudian melakukan biopsi. Nah, karena ini kan misterius tadi ya Mbak Maria ya, jadi kita nggak misterius atau atipikal, jadi kita lakukan semua. Nah, dari kajian-kajian tadi kita mengerucut bahwasanya ini adalah penyebabnya intoksikasi, ya, faktor risiko yang terbesar. Nah, kalau tadi pertanyaannya Artinya generalisasi. iya bisa jadi. Contoh gini, kalau boleh kami izin ya Pak Andre melakukan analog sederhana, maaf ya, rokok itu menyebabkan faktor risiko terjadinya kanker paru. Tetapi tidak semua orang merokok menjadi kanker paru. Dan sebaliknya, kanker paru itu faktor risiko terbesar disebabkan oleh rokok. Tetapi tidak semua kanker paru oleh rokok, gitu saja sebetulnya. Tapi faktor risiko tertinggi adalah karena rokok, gitu Pak. Jadi bisa saja gagal ginjal intoksifikasi tadi yang Dokter Syahril sampaikan, artinya itu faktor mayoritas dari artinya dari pengkonsumsi sirup tersebut, begitu? Ya, betul, betul. Oke, saya ke sampai di situ, Dok. Saya apresiasi itu. Saya ke Bang Andre kalau gitu. Bang Andre, tadi Anda mention di segmen sebelumnya, ya kalau judul kita kan sekarang kan ibaratnya kan harus ada yang bertanggung jawab dan ada kecenderungan kenapa sampai detik ini penanganan itu belum dirasakan komprehensif? Ya salah satunya adalah BPOM. Ya. Gitu kan. Nah, pertanyaan saya segini aja sih, Bang. Obat itu bisa beredar, dikonsumsi, bahkan mungkin ada juga dengan resep dokter dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang diberikan kepada pasien itu berbahaya ternyata buat pasien. Pertanyaannya siapa sebetulnya yang seharusnya ngecek zat-zat dan kandungan tersebut? Gitu. Kalau membaca rilis yang dikeluarkan BPOM, ada lubang hukum sebenarnya, aturan yang kurang dari peraturan BPOM yang saya sampaikan tadi nomor 24 kalau tidak salah tahun 2017, bahwa ada dua celah. Yang pertama, tidak ada uji kualitas dari bahan baku pendukung. Ya. Tidak ada uji kualitas? Iya, nanti tolong Pak Syahril. Tidak ada atau tidak dijalankan? Tidak ada, jadi tidak ada kewajiban uji kualitas. Jadi selama ini obat itu untuk bahan baku pendukung, bahan baku pendukung ya, bukan bahan baku utama ya. Bahan baku pendukung ya. Yang kedua, tidak juga ada kewajiban. Ini dari liris yang saya baca ya. Itu kan dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak ada juga kewajiban untuk uji cemar ya dari bahan obat jadinya. Nah, nanti Pak Dr. Syahril bisa meluruskan ya. Beliau dari Kemenkes tentu lebih paham karena ini kan nggak mitra kita. Iya. Nah, itu celahnya sehingga muncullah dugaan buang badan itu bahwa kami tidak bertanggung jawab, kata Kepala BPOM, ya, BPOM ya. Yang bertanggung jawab adalah Kemendak. Artinya statement dari BPOM itu benar dong, karena memang tidak ada aturan yang mengurus itu, Bang. Gitu loh. Berarti kan ada celah hukum. Ini yang harus menjadi bahan evaluasi untuk memastikan keselamatan kita semua, seluruh rakyat Indonesia untuk mengkonsumsi obat. Karena tadi saya sampaikan ya, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2099 itu soal perlindungan konsumen itu jelas ya, bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Nah, ini yang menjadi korelasinya, makanya saya ini kan dari fraksi Partai Gerindra, partai pendukung pemerintah yang berkewajiban mendukung pemerintah agar tidak lagi adanya korban. Nah, untuk itu kami menawarkan solusi yang komprehensif, yaitu kita minta izin pimpinan DPR untuk rapat gabungan Komisi 6
Komisi 9 bisa biar Menteri Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM maupun Badan Perlindungan Konsumen bisa duduk bareng. Bagaimana kita cari solusi apa yang perlu diperbaiki. Kalau memang peraturannya kurang, perbaiki, revisi peraturannya, tapi jangan buang badan. Di satu Kasihan sisi, rakyat di satu gitu loh. sisi orang sakit, saya nggak bicara soal gagal ginjal akut loh Bang. iya. Orang sakit terus ada setiap harinya dan bertambah. gini Fadil, Di rumah Jadi harus sakit cepat itu ada artinya. gagal pasien ginjal selalu. itu kita melihat orang gagal ginjal itu apa yang dilakukan? Cuci darah. Iya, hemodialis. Itu rutin. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak umur 5 tahun. Sampai kapan mereka Ya. akan cuci Ya. darah? Yang Ya. orang tua saja cuci darah, kita melihat bagaimana penderitaan Belum lagi mereka. kita melihat faktor Kalau Anda ekonominya melihat- juga. Betul. Ini yang terjadi. Nah, inilah PR kita. Jadi kami di DPR ingin mencari solusi. Oke. Untuk itu kami usulkan rapat gabungan supaya cari solusi, kita urai permasalahan supaya ini cepat selesai. Itu bagian dukungan Ibarat kita kata ya, kalau kepada misal, pemerintah gitu. ibarat kata kalau misalnya nggak juga dibilang ini tragedi, nggak juga penetapan KLB begitu, ya oke lah kita mikirin yang Kita cari solusi. Duduk bareng. Cari Sahril, solusi. Dr. Sahril. Itu Pak Dokter. Silakan dokter. Ya, jadi saya ingin mengatakan 3 hal saja. Yang pertama, supaya kita tidak lagi berdebat dengan penyebab dan sebagainya, karena sudah jelas tadi ya. Jadi faktor risiko tertinggi karena intoksikasi. Sudah selesai ya. Jadi boleh saja penyebab yang lain menjadi bagian dari hasil penelitian. Yang kedua, kabar gembira ini Mbak Maria maupun Pak Fadil dan Andre. Jadi sejak kita larang obat, ya, kemudian datang obat antidotum, sekarang kasusnya sangat sedikit. Bahkan juga kematian alhamdulillah sangat sedikit. Artinya respon kita sangat cepat. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat, upaya ini adalah upaya gerakan cepat sehingga tidak terjadi lagi korban. Dokter, Nah, yang ketiga, dokter, Oke. ya, ya yang ketiga silakan yang ketiga. yang ketiga, nah saya setuju dengan Bang Andri tadi, artinya tentu saja hikmah dari semua ini kan ada yang harus kita perbaiki untuk bangsa dan negara ini. Ya, karena ini adalah ranah hukum, ranah apa namanya kebijakan, tentu saja anggota DPR, kemudian stakeholder yang terkait akan lebih paham apa yang harus dilakukan kita ke depan agar kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi dan juga akan meminimalisir atau memitigasi korban-korban yang bisa terjadi karena kekurangan atau celah-celah tadi yang terjadi ya. Oke. Pertanyaan saya gini aja ke pemerintah mungkin Dr. Sahril, apa jaminan pemerintah ya ini kasusnya di gagal ginjal akut? Yang karena apa? Karena adanya lobang sebagaimana tadi DPR menyampaikan. Celah ya, juga tadi celah disampaikan. itu. Bagaimana dengan kasus-kasus penyakit lain yang mudah-mudahan sih tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak ada. Tapi nyatanya kita lolos tuh bobol tuh dengan zat-zat yang ternyata berdampak buruk buat tubuh kita. Ya, saya kira ini juga bagian PR bersama tadi kan, artinya kita betul tadi duduk bareng bersama siapa berbuat apa dan bagaimana kita mencari solusi yang terbaik sehingga semua celah apapun itu dapat kita minimalisir seperti halnya negara-negara maju yang memang mereka sangat memberikan suatu perlindungan sekaligus pengetatan agar semua celah-celah yang akan mengakibatkan yang tidak baik bagi bangsa ini dapat ditutup atau dikurangi secara bersama-sama. Iya. Ya, Dokter Syahril, izin konfirmasi juga tadi seperti yang disampaikan Bang Andri Rosiade tadi, betulkah kemudian selama ini ada celah yang dimaksud adalah tidak adanya uji kompetensi bagi obat-obat pendukung dalam suatu bahan baku pendukung? Kualitas bahan baku pendukung Nah, itu dia. dan uji cemaran dokter Silakan, dari Dok. obat yang sudah jadi. Ya, ini Bang Andri mestinya kita ajak BPOM ini kita diskusi gitu Pak. Jadi BPOM yang bisa menyampaikan secara terbuka Ya. apa Nah, hal-hal kalau yang itu menjadi memang ada kelemahan. dok, tolong dievaluasi. Bagaimanapun kan BPOM ini kan berkoordinasi dengan Kementerian Betul. Kesehatan. Tolong ini jadi catatan, jadi perbaikan kita ke depan. Jangan sampai celah ini tetap ada dok. Oke. Gitu loh. Ya, Silakan, saya kira Dokter. kita bersama-sama Bang Andri ya. Bersama-sama anggota DPR saya kira punya kewenangan dan tanggung jawab untuk itu. Kami juga akan menyampaikan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kami Pak. Tapi fokus saat ini Kementerian Kesehatan adalah menyelamatkan pertambahan kasus maupun angka kematian. Dan kabar gembira tadi, Baik. alhamdulillah setelah itu kita sudah menurun Bang ya. Makasih.
Baik, terima kasih banyak Dr. Syahril, Bang Andre Rosiadi, terima kasih. Kita akan tunggu nanti hasil dari rapat gabungan itu ya Bang ya. Mudah-mudahan jadi. Iya. Dr. Syahril terima kasih ya di seleksi buat Anda menyempatkan berdialog, berdiskusi bersama kami Dr. Syahril. Terima kasih Sehat banyak. selalu untuk Anda dan jajaran Assalamualaikum. semua. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bang Andre, terima kasih Siap, banyak Bang atas waktunya pagi hari ini.